bener-bener fisik dengan kendaraan motor, nggak ada orangnya. Ditanya habis dari mana, ya gue bingung jawabnya. Abis lewat sini, tadi saya lewat kebun kopi. Loh kok bisa? Makin bingung kan gue. Iya. Pas gue keluar sambil mau ngambil lap di motor, motornya juga setengah tuh tanah merah semua. Motornya temen lo ini? Iya. Makanya gue bilang, Kan tadi jatuh. gue dalam hati, ada yang aneh kayak nih, kenapa gue bilang. Gue ngerasain aneh, disasar, temen gue disasar juga. Lagi setelah lewat situ tiba-tiba ada ular, kepala baru setengah jalan. Gede. Apa kabarnya? Alhamdulillah kabar baik Om. Gila, kita ketemu lagi di Cerita Kamu bersama gua dan juga Kak Ari. Kita tos dulu Kak. Tos dulu. Dan biar akur. Ada narasumber juga kita, Rangga. Gila. Halo Rangga. Jadi Rangga ini mau ceritain bagaimana dia akhirnya pisah sama cinta. Aduh, Kan kayak judul ceritanya nyambung lagi tuh. kayak judul film. Nah, tapi yang ini biarin aja kita pisahin aja udah. Oke. Jomblo seumur hidup. Jomblo seumur hidup. Nah, di Cerita Kamu Rangga bakalan cerita tentang dia touring. Jadi dia senang, dia anak motor kan. Oh, gitu. baiklah. Nah, kebetulan nanti dia mau ceritain sepanjang perjalanan itu yang tadi lo cerita perjalanan balik ya? Perjalanan balik dari Jogja mau ke Jakarta. Cuma gue dari Jogja ke Madiun dulu. Oh, itu makanya nanti ceritanya tadi gue udah sempat denger ini tipis-tipis gue bilang, buset, nyali gede juga nih anak. Waduh. Gitu. Gue penasaran nih sama cerita lengkapnya. Makanya nanti setelah dia bercerita, lu harus kayaknya harus diterawang sama lu Kak. Waduh. Boleh iya kan? Boleh. Keker dulu ya. Apa yang terjadi kan di dalam hidup gue nih? Nah, Waduh. itu dia. Kayak beda lah sial banget gitu. kayaknya gue nih. Belum cerita. Pelan-pelan, tenang aja Rangga ya. Pokoknya di ujungnya nggak ada soal cinta. Tapi ini benar-benar harus cerita yang serem banget. Berarti Rangga tunggal ya? Rangga tunggal. Oke. Nah, Om Bre, Mas Bre, Tante Bre, sore udah siap mau dengerin ceritanya? Nah, silakan lo cerita. Ya waktu 2024 kan itu ada acara Anifnya Jogja. Anniversary ya? SRI Jogja. Kita diundang semua datang ke sana. Acaranya sih malam minggu. Oke, malam minggu selesai, kita baliklah ke hotel. Emang check out kita balik. Anak-anak itu rencana mau ke Dieng, lanjut ke Dieng. Karena emang waktu libur panjang. Cuma gua gak jadi jalan ke Dieng karena bokap calling, kakek sakit, tolong jengukin, kata dia gitu. Oke, ya udah gua dari jam 12 tuh check out. Kita pisah. Dua orang ikut ke arah Jawa Timur. Yang sisanya rombongan ke Dieng. Nah, gue pisah lagi sama teman gue berdua itu yang satu ke Solo dan gue ke Madiun. Itu perjalanan aman karena itu masih siang lah. Sampai Madiun tuh jam 5 sore. Oke lah, ketemu kakek, gue tanya mau apa, jadi nggak ke klinik gitu atau ke rumah sakit? Aman katanya, nggak apa-apa. Wah, udah bawa obat kata gitu. Ya udah gue cuma istirahat doang atau nyari makan doang kan, jalan-jalan sama dia. Rencana emang gue niatnya mau balik kan, karena emang harus ke Jogja dulu, harus ke Madiun dulu. Ya udah, gue lihatlah schedule. Wah, ternyata gue nggak bisa. Besoknya gue kerja. Kayak gue bilang sama kakek gue, ntar jam 10 balik ya. Ya, udah pulang balik. Buka map lah, ngambil rute tercepat yang mana. Ya udah, gue tuh share juga ke grup. Guys, gue dari Madiun OTW ya, tapi rest ke Tegal. Nah, teman gue yang nyautin nih. Ya udah, ketemuan aja di Tegal pagi. Itu di Tegal itu gue nitikin di pom bensin Muri. Oke. Udah, gue di situ jalan. Gue nggak ngeh kalau itu sudah masuk jalur udah banyak hutan lah, karena di Madiun itu masih kanan kiri masih sawah sebenarnya. Betul. Ngawi masih kota. Nah, udah lewat Ngawi, bablas terus ya, nabi ke motor
sisi 2,5 maunya ngebut terus kan. Pagi malam. Pencahayaan gue udah pakai terang kan, udah pakai bilet sama lampu tembak. Udah aman terus gue. Gue nggak ngeh kalau itu udah masuk hutan kayu jati. Oke. Tapi gue belum tahu itu apa. Maksudnya hutannya apa. 14. Pas sampai pokoknya sekitar 20 menit lah masuk itu. Spion gue emang gede kan, nggak gede-gede banget, gede. Itu ada putih-putih terbang di belakang itu. Dari yang tadinya cuma 2 sampai 4. Sampai 4 bayangan dari yang terbangnya tinggi di atas kepala gua sampai yang di bawah. Itu kan spion kelihatan banget kan dengan itu. Itu gua nggak tahu, dan itu gua ngebut karena gua udah panik aja kan. Ya udahlah, gua jalan terus. Kok nggak beres kan? Terus setiap lewat di pohon jati dari depan gua tuh kan gua pasang lampu tinggi. Itu udah banyak putih-putih kayak poci itu di atas pohon jati. Tuh, kayak gitu. Makanya di situ udah nggak beres nih. Udah dong, sambil jalan itu kecepatan gue pelanin sekitar 80 km/jam. Gue ganti dari yang tadinya gue nonton YouTube musik sampai ke salawatan. Widih. Karena jantung gue kecepatan nih. Oke. Bener. Buat ngeplanin dulu kan. Nenangin diri. Ritmenya pelan, slow. Udah dong slow nih. Belakang gue udah makin hilang nih. Hilang udah nggak kelihatan lah. Oke, gue jalan terus nih. Udah lewat ya sekitar 20 menit. Udah 20 lewat. Masuk 20 menit lagi. Udah 40 menit nih. Gak ada mobil sama sekali tuh. Itu kalau di speedometer gue itu udah masuk di 12:30 malam. Motor pun nggak ada. Nggak ada sama sekali. Oke. Gelap, nggak ada cahaya lampu. Oke, gue jalan. Terus tiba-tiba depan ada motor nih. Jalanan masih lurus nih. Ada motor pelan. Oke dong, karena dia nggak ada lampu, gue pelan nih, gue kasih lampu. Gue kasih lampu, masih jauh, gue masih ngeliatnya tuh motor. Karena lampunya kelihatan kan lampu. Dia nggak ada lampu. Dia nggak ada lampu. Nggak ada lampu karena motornya motor kerangka. Oke. Jadi kalau di kampung tuh motor-motor yang nggak ada bodinya cuma buat ngangkut-ngangkut barang lah. Itu doang. Nah, gue makin pelan nih, dari yang ngebut 140, 100 makin pelan. Gue buat ngikutin dia kan. Ternyata makin deket nggak ada orangnya, Pak. Aduh. Beneran Kak, gue nggak bohong. Itu dari yang jarakku masih berapa meter ya gitu. 5 meteran kali ada tuh ya. Gak nyampe 1 kilo sih. Itu udah jelas karena udah makin dekat kan. Makin dekat. Kan ke senter sama motor lu kan dari jauh. kelihatan. Dari jauh tuh nggak kelihatan. Cuma gue ngeliat dari motor doang jalan. Waktu makin deket, kan namanya juga posisi dari yang 140 makin berkurang kan, kelihatan makin deket kan. Wah, motor jalan di pinggir, nggak ada orangnya. Kalau ada orangnya pakai baju hitam pasti kelihatan kan. Kelihatan, bener. Ini nggak ada sama sekali dan motor kosong aja. Tapi itu motor jalan. Jalan lurus, nggak goyang, udah jalan aja normal. Lu sempat berhenti nggak? Nggak berani. Itu gue langsung tancap gas lagi. Lu susul. Tancap gas, belok. Waktu belok aja, itu kecepatan gue masih 100. Buset. Enggak, gue berhenti Itu karena lumayan bahaya ya sebenarnya. iya, cuma Panik ya. Panik. ini nyata jelas loh. Kalau misalnya kayak makhluk halus kan, udahlah sekilas-sekilas dari mata ekor doang kan. Nah ini bener-bener fisik dengan kendaraan motor, nggak ada orangnya. Lu dak-dikduk banget kan saat itu. Makanya lo bilang lo di belokannya lo hajar cepek tuh. Iya, parah. Musik gue nyampe, kalau gue bilang ya, musik gue tuh lost. Kayak gue nggak ngerasain, nggak denger apa-apa. Kosong aja. Iya, panik. Ngebut itu udah 1,5 jam itu gue nggak ada ketemu apa-apa. Jalanan hancur masih gue hajar karena motornya enak kalau buat jalan hancur juga kan. Hajar terus sampai bablas, ketemu gue liat nih rumah warga 1, 2 udah kelihatan rame. Nah, Gua nggak sempat berhenti karena emang kalau udah malam itu warga juga nggak ada yang keluar kan. Tiba-tiba ada pom bensin. Tuh gue masih kenceng itu, ngerem pas banget di tengah lampu merah. Gue berhenti, gue putar balik masuk ke pom bensin itu. Gue cuci muka, gue nenangin diri, gue minum 1 botol aqua segini, habis. Terus si penjaga toiletnya nanya, "Kenapa mas? Ini di mana ya?"
kata dia gitu. Daerah Batang katanya gitu. Oh, Batang. Saya dari sana ketemu hutan. Oh itu Asroban. Emang kenapa? Dalam hati kaget dong. Ah enggak apa-apa Pak. Enggak apa-apa, aman gitu. Jantung makin deg-degan. Duh, ya udah akhirnya semua gue lepas nih. Maksudnya kayak sepatu apa, jaket gue lepas. Gue wudu, nenangin diri. Sholat malam, selesai. Itu gue rest di situ 30 menit di pom bensin itu. Jalan lagi. Harusnya gue ke Semarang kan. Masuk kota Semarang. Ternyata gue nggak lewat kota Semarang di mapnya. Hah? Terus lewat mana? Gue nggak tahu di mapnya disuruh belok kiri. Padahal di lurus itu kota Semarang. Lu ngikut ke kiri? Belum. Oh, Gue belum. berhenti dulu karena gue nggak yakin dengan jalan ini. 5 menit gue buka map, gue zoom. Tiba-tiba mobil travel nih 2 lewat, masuk ke situ. Ke kiri itu. Ke kiri. Wah jalur gede nih, jalan pintas. Oh, udah gas kan, karena emang gue ngincar waktu sampai Tegal itu Biar cepet. ketemu teman gue. Oke, jalanan masih aman nih, aman. Karena travelnya jalannya pelan kan. Gue salip, mentok, jalan nggak tahu, pokoknya jalan mentok, pertigaan mentok ke kanan. Tiba-tiba udah masuk kebun kopi. Buset. Gue salah jalur lagi. Emang Google Mapnya parah banget sih asli. Tapi lu ngikutin maps itu kan? Ikutin. Nah masuk kebun kopi itu ada kayak apa sih namanya kalau tempat itu ya, tempat pos lah. Bener-bener di tengah-tengah kebun kopi tuh lampu nyala. Itu nggak ada apa-apa. Gue masih menormalkan itu. Jalan sama kayak waktu di hutan itu, ada penampakan yang aneh-aneh aja. Cuma gue cuekin. Tiba-tiba map gue lagu gue berhenti karena emang gak ada sinyal di situ. Jalanan nanjak nih. Jadi jalan nanjak, lampu gue otomatis naik ke atas kan. Tiba-tiba di sebelah kanan ada berbulu gede, makhluk berbulu gede, matanya cuma satu ngeliat, karena ngeliatnya sebelah gua doang. Jadi ke halang pohon. Itu kebun kopi. Pohon kopi itu kan nggak tinggi banget kan? Enggak, paling semeter ya. 70-an lah Ya, gitu. segituan lah. Itu lebih tinggi kebun si pohon kopi itu ya beda semeter doang. Bisa makin panik, sinyal nggak ada. Untung Google Mapnya masih jalan, karena sebelumnya emang gue udah download daerah Jawa Tengah untuk ngambil kalau misalnya antisipasi kalau gue lewat sinyalnya nggak ada. Gue ikutin nih, masih pede aja. Padahal feeling gue udah nggak enak banget asli. Ketemu jalur itu, gue keluarnya ini kampung, jalan cuma satu ini, dan itu di portal. Jalanan tanah atau jalanan aspal? Jalanan konblok gitu. Cuma di portal. Bagusnya ada orang di situ. Ditanya habis dari mana? Ya gue bingung jawabnya. Abis lewat sini, tadi saya lewat kebun kopi. Loh kok bisa? Makin bingung kan gue. Iya. Iya Pak, tadi saya ngikutin Google Map. Diarahnya lewat sini. Saya kaget kalau harus lewat kebun kopi. Ya udah, saya bukain kata bapaknya. Lain kali hati-hati mas. Dia bilang gitu. Waduh. Tapi lo yakin itu manusia? Harusnya sih ya. Harusnya manusia. Iya, karena di posnya itu terang sih dia. Tapi kalau untuk bukan orang juga gue nggak tahu juga ya. Dan dia sendiri. Sekitar umur 50-an deh. Dia bilang lain kali hati-hati mas. Terus lo dia kasih tahu nggak harus jalan kemana? Enggak. Karena di depan udah jalan raya gede. Oh, kalau lo tadi lurus nggak ngikutin travel, lo ketemunya itu jalan itu. Wah, gila senengnya sih. muter-muter. Iya, senengnya sama yang travel diikutin sama dia. Parah sih asli itu. Nah, setelah keluar gimana? Ya karena masih Shock ya. shock. Jadi masih ngajar terus aja kan, ketemu jalan hajar terus. Bener nih, sampai Tegal itu sekitar jam 4:30, jam 4:30 lah. Udah
penginapan di pom bensin itu, tidur dah, Istirahat tuh ya. istirahat. Tapi ketemu temen lo. Nah, gue dibangunin sama temen gue karena dia udah ngeliat motor gue di depan. Dibangunin, enggak, bangun. Oh ya udah. Nah, gue lihat ke dia, loh, kok badan lu belepotan tanda merah? Kata gue. Iya, gue tadi nyasar. Dah, si nyasar juga, gue bilang. Buset. Kok bisa? Dikasih unjuk lah videonya. Tuh gue liat tanah ini. Malam-malam liat tanah beginian. Jadi jalan dari yang jalan aspal, terus jalan berbatu, tiba-tiba tanah merah. Lumpur. Dia jatuh di tanah merah itu. Ah, seriusan? Yaudah, gue ada lap, gue bilang gitu. Lu basahin terus lu lap aja. Lu ambil di pom bensin kan ada toilet itu kan. Udah, lu bersih-bersih dulu aja. Pas gue keluar sambil mau ngambil lap di motor, motornya juga setengah tuh tanah merah semua. Motornya temen lo ini. Iya. Makanya gue Kan tadi jatuh. gue dalam hati, ada yang aneh kayak ini. Kenapa gue bilang? Gue ngerasain aneh disasar. Nah, teman gue disasar juga. Teman gue tuh dari Dieng. Dia bilang gue nggak bisa nginep di Dieng karena ada apa ya? Pokoknya istrinya tuh nyuruh dia untuk pulang. Ya udah, akhirnya dia pulang. Bener-bener dia akhirnya ketemuan gue di situ. Ya, gue bilang kagak beres itu. Lumayan apa ya? Gue sempet nanya lah ke teman gue, emang kalau lewat sini lewat Semarang, kalau mau ke Semarang tuh emang harus lewat bawah sini ya? Karena gue screenshot dengan hasil mapnya tadi kan. Ah nggak usah, ngapain lewat situ, kata dia gitu. Lurus aja. Emang lu lewat situ? Iya. Terus gimana? Ya nggak, gue nggak berani ngomong kan. Daripada ntar gue kalau touring dibacotin lagi. Iya. Ya, lu nggak usah di depan dah. Buka jalannya salah, kata dia gitu. Nggak mungkin kan? Iya. Udah gue nggak apa-apa, aman-aman aja. Cuma merasa salah aja. Kok gue bisa lewat situ gitu. Udah dibilang ya jangan, kalau mau lain kali jangan lewat gitu. Resiko, kata dia gitu. Kalau jalan malam mendingan lewat jalur utama. Jangan ngambil jalan pintas. Kan kalau jalan malam itu juga nggak macet, kata dia. Iya juga. Itu gue ngomong sama orang Semarang. Karena gue juga harus nanya juga, bener enggak atau enggak itu kan. Takutnya gue bener-bener balik lagi ke Asroban yang dia harus diputer-puterin lagi kan. Lumayan pala pusing kan tuh. Tapi temen lu cerita gak sih kenapa dia disasarin juga? Enggak, dia gak ngomong. Dia cuma nyasar doang bilang. Bilangnya cuma nyasar doang. Dia juga sama kayak gue kayaknya. Iya, kayaknya alasannya sih sama. Cuman sama-sama takut dicela. Iya kan. Ntar mau touring, gue dicela lagi gara-gara nyasar gitu. Ujung-ujungnya gak diajak. Iya. Tapi lu sering ya, Rangga? Misalnya kayak abis touring terus lo balik sendiri itu sering? Oh sering banget, Jogja sering gue. Kenapa lu nggak cari temen sih sebenarnya? Gini, acara Jogja tuh ngepas sama trek gue libur. Oh, mepet gitu ya. Mepet banget. Waktunya mepet. Gue berangkat kerja, pulang kerja aja libur nih, gue langsung berangkat. Kayak kemarin gue pulang kerja jam 11 malam, itu langsung jalan ke Jogja. Ternyata baru masuk Pantura 1 jam gue nabrak truk yang jalan pelan. Buset. Itu baru pasang lampu bilet. Tapi nggak apa-apa nih lo? Gue nggak apa-apa, motornya lumayan. Motornya depannya tuh agak ringset, cuma dia maju lampunya naik ke atas. Jadi gue selama perjalanan itu gue nggak pakai lampu. Oh, karena terlalu dengak gitu ya. Itu gue ke Jogja juga. Tapi lu tetap lanjutin perjalanan, nggak pulang? Lanjut. Oh lanjut, oke. Feeling gue sih baik-baik aja. Karena gue nggak merasa kayak wah kayaknya emang nggak boleh nih. Tapi ini tetap aja lanjut. Ya udah ketemu anak-anak, sampai Jogja ternyata nggak bisa dibenerin, harus dibongkar. Dan hari itu kan kalau nggak salah tuh hari Sabtu ya, mau Minggu. Nah itu bengkel tutup, spare part agak susah. Jadi ya gue terpaksa pulang barengan sama anak. Ya, kalau itu oke lah ya. Karena gue juga nggak punya lampu juga untuk gue kayak harus pulang lagi. Oke, gue izin ke kantor. Saya crash. Boleh nambah libur nggak sehari? Dikasih. Gue udah tunjuk nih buktinya gue crash gimana. Ya udah dikasih. Terus ditanya emang pulang gimana? Nanti pulang bareng sama anak-anak yang lain gitu. Itu. Iya. Itu resikonya ya kadang-kadang. Suka dukanya lah. Suka dukanya touring gitu. Iya. Tapi gini, lo
setelah ketemu temen lu yang di Tegal ini, kita balik lagi ke ceritanya Rangga yang tadi ya. Perjalanan dari Tegal ke Jakarta itu aman-aman aja? Aman. Aman ya? Gak ada masalah. Mhm. Malah jalan-jalan ke, kalau Cirebon itu kan banyak bangunan yang terbengkalai kan. Iya, Iya, betul. Jalan-jalan ke situ, nyari makan siang. Karena Terus gue udah izin untuk apa? Dari harusnya masuk pagi, gue izin masuk malam. Jadi masih Oh, pindah shift. pindah sih. Jadi jangkanya masih panjang ya. Udah, gue sama dia jalan-jalan dulu, nyari makan. Bener-bener lihat-lihat itu. Cuma nggak ada masalah atau trouble apa gitu di jalan. Dan lu berdua tetap nggak cerita satu sama lain tuh soal nyasar itu ya? Berarti problemnya cuma di Alas Roban aja. Iya, Oke. itu sih. Itu ceritanya si Rangga ya. Memang kadang-kadang dibutuhkan satu keberanian ya Iya. untuk jalan seperti itu. Dan gilanya adalah apa? Dia kagak sadar dia masuk ke Alas Roban. Padahal kan orang-orang kebanyakan udah banyak yang tahu ya. Pada saat masuk ke Alas Roban, mobil, kendaraan, motor, apapun yang dipakai itu harus melakukan satu satu ritual kayak ngelakson, misalnya Iya. pasang lampu, Iya, gitu-gitu iya, kan. Ada yang cerita kayak gitu. Udah banyak cerita-cerita mistis di Alas Roban tuh banyak banget gitu. Parah sih. Dari yang diputer-puter sampai yang dia papasan kayak mirip tadi itu. Kalau lu kan motor yang nggak ada pengendaranya. Iya. Nah kalau ini mobil Nggak ada pengendaranya. pick up, iya nggak ada pengendaranya. Jalan itu. Jalan terus Parah kan? gitu. Terus ada juga yang di Alas Roban, dia di depan ngelihat warung, perasaan dia tuh penglihatannya tuh warung kopi. Ya, Ketika dia berhenti, benar warung kopi, ngopi dong. Namanya juga warung kopi. Iya, masa dia jajan es krim? Iya, dia ngopi Tunggu di dia ngopi situ. lah. Bener. Tapi ternyata Tapi ternyata itu gak ada, kosong aja gitu. kosong itu sebenarnya. emang sepanjang Alas Roban itu kan nggak ada apa-apa, soalnya hutan soalnya kan. Hutan, iya. Ada ini. Gue nggak tahu Kalau sekarang udah lama. siang itu banyak yang jualan kayak Oh iya. kelapa muda atau apa. Tapi kalau malam kan emang sepi. Iya, malam. Iya kan. Karena dia nggak ada lampu. Nggak ada lampu. Nggak ada lampu. Soalnya cerita Alas Roban ada banyak juga. Ntar kita minta tolong Dito tuh soal Taruna Merah yang selalu ngeberhentiin mobil dan dengar orang jalan berbaris. Karena ini Taruna Merah tuh ada hubungannya dengan tentara Nah, gitu. Jadi mobil itu nggak bisa nyala loh katanya Kak. Temen gue ngerasain sama keluarganya waktu itu dia. kayak mogok atau gimana? Jadi bapaknya lagi jalan, tiba-tiba bapaknya gini, aduh gitu, karena lampunya tiba-tiba tak, tes mati. Kesannya trouble gitu Kayak ya. trouble di lampu. Tapi tiba-tiba mobilnya berhenti sendiri, terus Di kan starter? lampu dashboardnya nyala nih, terus dimatiin, dinyalain tuh nggak nyala, nggak mau. bunyi aja nggak, cuman lah, perasaan mobil gua nggak kenapa-napa kata Iya, bapaknya. Terus gini, tiba-tiba omnya teman gue bilang gini, Mas, bentar, diam dulu. Karena dia ngedenger ada orang baris dari sisi sebelah kanan, brak, ada suaranya, Tentara baris. Sampai suara nyebrang jalan dari hutan itu nyebrang ke sebelah kiri. Nyebrang. Suaranya nyebrang. Hilang. Jadi suara aja nih Suara ya. doang. Oke. Hilang. Abis itu mobilnya nyala lagi. Oh. Dan katanya bapaknya, mobilnya itu nyala sebelum di starter. Masih dalam kondisi mati kuncinya. Dibantuin itu. Baik dibantuin, banget baik sih. banget. Mungkin ada yang mau lewat, cuma kita nggak boleh ganggu. Ganggu, bisa jadi kayak gitu. Takut ketabrak Takut dia. iya kan, kalau ketabrak kan kasihan. Ya kan, kita mesti kasihan juga. Iya. Tapi Kak, menurut lo ya, cerita-cerita kayak yang dialamin sama Rangga ini, kan dia sempat tadi cerita diikutin. Kenapa sih sebenarnya gitu loh? Sebenarnya sumbernya dari situ. Kalau yang gue simak ya, Rangga. Jadi mulai dari lu diikutin tuh yang lu lihat dari spion tuh, yang terbang-terbang, ada yang di atas, ada yang di sini gitu kan. Itu dimulai dari situ sebetulnya, berlanjut terus. Jadi itu sebenarnya dia Diikutin, tapi dia hanya per wilayah aja. Makanya ketika dia masuk Cirebon itu udah nggak ada. Iya, karena Gitu. ilmunya udah beda ya. Ada ilmu sendiri. Ada ilmu sendiri. Iya. Ilmunya Udah masuk Jawa Barat udah masuk itu, Jawa Barat Jawa Barat soalnya. udah beda. Pasti gini, aduh perbatasan Jawa Barat, bahasanya beda nih, mah gue balik gitu. Balik ya. Iya. Ngeri nyasar. Wah itu Gitu. Tapi banyak sih cerita-cerita kayak gitu.
Gue juga waktu lewat jalur selatan juga, ya selatan Pak, tahu sendiri kan. Iya. Gimana sih cerita-cerita laut selatan. Sama dari Jogja juga. Emang gue keseringan pulang pergi Jogja. Nah, lo udah terbiasa lah intinya gitu ya. Dan lo selalu lewat situ gitu. Iya. Jalanan Denles nah pinggir laut. Yang Kebumen. Iya, betul. Gue dapat malam lagi. Karena gue di calling pulang besok tanda tangan kontrak. Oke, gue pulang. Nah, kaget kan? Tiba-tiba kan udah pulang. Gue udah pamit nih sama ketua gue. Om, gue balik ya. Kenapa? Perpanjang kontrak nih, lumayan kan? Oh ya udah, aman kan? Aman. Pulang, gue udah bekal nih. Gue bawa tas yang isinya air minum. Jadi nanti kalau mau minum pakai selang. Itu gue udah prepare. Iya. Oke, karena kejadian sebelum-sebelumnya kan aus juga kan. Nah, gue udah isi itu dengan air dingin. Maksudnya biar nenangin diri kan. Nah, lewat Denles panjang tuh trek tuh. Iya. Panjang udah 3 jam. Di ujung tuh kan ada jembatan kali besar yang dari gunung. Langsung ke laut. Ya, betul. Lagi setelah lewat situ tiba-tiba ada ular. Kepala baru setengah jalan. Gede. Ular sancap, ular piton gitu loh. Jalannya nggak miring kayak ular biasa, normal biasa jalan lurus. Jalan lurus. Ya gue langsung berhenti karena gue udah pakai pasang jilet waktu itu. Gue udah ngeliat dari jauh. Wah, ular nih. Gak mungkin gue bablas kan. Gue ngerem. Itu jaraknya sekitar 7 meter gue dari gue. Itu gue diemin. Di sini masih tanah kosong nih. Masih dataran kosong. Depan itu udah hutan kalau dibilang ya mangrove lah. Ya. Pohonan-pohonan mangrove yang di sebelah sini. Mungkin mau lewat ya, gue tungguin. Itu 15 menit baru selesai, Pak. Lama Panjang juga tuh. Lama itu 15 menit. Dia nggak diburu-buru, makanya dia pelan-pelan jalan. Dan itu gue gak ada orang. Karena itu kalau gak salah posisi jam, gue berangkat jam 11 Siang. 3 jam, enggak 11 malam. Saya tuh emang demen cari masalah lu. Iya kan, berangkatnya sore, berangkatnya malam. Karena ya Allah, jalan malam tuh enak, Pak. Iya sih, tapi kalau rame-rame enak, Pak. Kalau lu sendiri, Lu gak takut ngantuk itu? Enggak. Tidur gue udah terbalik, Kak. Waduh. dia tidurnya terbalik. Ya kan, orang kepala di kaki di pala. Kampret Kan dong. bilang terbalik. Enggak. Tidur gue tuh siang sampai sore. Malamnya melek. Wah, lu parah lu. Sampai siang. Lu. Sampai sekarang lu gitu? Ya. Waduh. Lu daftar jadi Batman aja. Gimana? Enggak ada lowongan. Enggak ada lowongan. Jauh Pak di Amrik. Di Amrik jauh. Tapi ya gila sih lu. Emang lu. Tapi kalau udah terbiasa ya emang udah begitu ya, Kak. Tapi ya jangan diterusin juga. Karena masa pemulihan itu kan malam. Betul sih. Cuma gimana? Karena kalau untuk anak motor ya, macet itu tantangan. Iya benar. Iya gue. Parah sih. Gue paham. Kita ngincer malam itu nyari nggak kena macet. Iya benar. Tapi ya, lu pada saat ketemu ular itu, lu aman gak sih diri lu setelah itu? Setelah 15 menit dia selesai, lu cabut kan? Lu aman tuh? Dari feeling gue kan pertama ngeliat ular itu, gue deg-degan ya. Kalau putar balik juga percuma, gue bakal makan waktu panjang lagi ke belakang. Lumayan dong, jalan Denles itu panjangnya kayak apa tahu. Gue feelingnya udah gak aman. Kenapa ya? Apa emang harus stop dulu kali ya? Ya udah diem dulu deh. Bener-bener gue standar 2 sambil minum. Dan itu gue nggak fokus ke layar HP gue nggak. Udah sambil ngeliatin itu. Liatin. Kok makin gak enak gitu. Gue liat kanan kiri nggak ada yang lewat juga. Gue jalan lah. Waktu keluar Denles itu kan harusnya gue harus ke Cilacap. Feeling gue gak enak nih keluar Cilacap. Langsung berhenti. Mikir, kalau Cilacap aman kayak gue bilang gitu. Karena batin gue udah kagak enak nih lewat Cilacap. Akhirnya lewat atas gue, Pak. Langsung lewat Pantura. bablas gunung loh. Belah gunung langsung. Ngambil map langsung gue nyari. Langsung lewat Pantura. Wah udah bablas aja. Gue gak lewat Cilacap tuh. Lu feeling lu emang gak enak kalau lu lewat Cilacap? Bener-bener gak enak. Gue langsung berhenti, langsung nyari map yang lewat jalur Pantura.
Akhirnya lo lewat situ. Lewat situ. Aman. Walaupun ya itu gue bilang kalau hutan ya dengerin sholawatan paling ya. Itu cuma feeling aja sih sebenarnya. Ada yang ngikutin mungkin ya jaga-jaga mungkin gue nggak ngerti juga kan. Udah jalan aja. Feeling gue sih udah aman, gue bilang. Udah ketemu jalan raya. Kalau Pantura kan isinya truk semua ya. Iya. Udah aman tuh. Truk Kalau udah kontainer. ketemu truk itu gue udah merasa tenang. Ngerasa ada rame. temennya soalnya. Rame soalnya enak banget. Iya. Tapi abis itu udah gak ada kenapa-napa lagi, aman ya. Gak ada. Tapi gue penasaran loh ceritanya. Gue pengen tahu sebenarnya kenapa dia nggak mau ke Cilacap. Iya kan? Ya memang kan kita nih ada feel-nya masing-masing ya Om. Jadi berdasarkan pengalaman kita di masa lalu, kalau kita ngelawan feel itu ada kejadian gak enak, kita nyesel sendiri. Nyesel sendiri. Kenapa gue nggak Gitu. ikutin kata hati Iya. gue gitu ya. Gitu. Sama gue juga sama. Kayak nyesel nih gue nggak jalan ke Kalimantan atau ke Sulawesi. Nyesel banyak. Karena ada feelingnya. Ada feelingnya. Iya, apalagi bawa motor. Apalagi memang dia jam biologisnya dia udah berubah nih. Iya. Iya kan? Orang tidur malam ke pagi, Dia kebalikannya. tidurnya kebalikan. Malam melek, Siang ke sore. siang ke sore. Jadi kapan touring ke Mekah? Aduh, belum berani. Kalau untuk touring ke Mekah mental belum berani. Saya belum berani langsung. So ada yang jalan kaki, ya kan macam-macam ada ada yang naik naik sepeda, sepeda. gitu Iya. kan? Ya siapa tahu dengan Lo siapa tahu Klubnya ya kan? Iya. Mau Udah ada touring ke beberapa sana. yang orang Makassar tuh udah ada yang nyoba ke Mekah. Cuma emang dari gua tuh belum berani masuk ke Sumatera. Kenapa belum berani? Teman-teman gua banyak kejadian. Oh. Kejadian gak enak nih ya. Terakhir di Bengkulu nabrak sapi tiba-tiba keluar dari kebun sawit, kebun sawit. Hampir lari gua- gitu sapinya apa Iya, gimana? Tiba-tiba lari. Widih. Temen gua hampir meninggal. Gara-gara sapi itu ya. Sapi, Pak. Sempet nabrak berarti. Nabrak udah. Wah, emang kalau itu begitu Sapi mah gede banget Parah. nih, berat. Jalannya juga masih banyak yang lobang. Jadi gue juga masih belum berani lewat situ. walaupun sebenarnya motor lo udah oke ya untuk Oke. Tetap feeling gue nyali gue belum bisa masuk ke sana. Masih butuh banyak pengalaman lagi lah ya. Betul. Tapi Oke, gua waktu itu Jawa juga dulu aja lah. pernah sih kayak lo tuh jalannya terpaksa malam ya naik motor. Gue mah gak kuat ngantuknya Om. Wah itu gua paksain Kak, Sepet. asli dari Depok ke Mampang malam-malam. Depok ke Mampang dekat. butuh nyali yang besar. Gila lo. takut begal ya, Pak? Takut begal gua. Kapak merah. Nggak kapak merah. Iya kan? Gila, Depok ke Mampang itu udah beda daerah. Astaga. Buset. Tapi lo target next touringan kemana? Kalau misalnya gue pengen ikut nih, udah lama gue nggak touring. Bulan Juli Juli mau kemana lo? ke Lombok. Wih, cakep. Gue digonceng aja dah Om. Kalau gue bawa motor gue ngantuk sepet mata gue. Ya, iya gantian. Lo Iya. digonceng. Lo berberapa nanti? Kalau enggak lu bawa malam gue bawa pagi deh, Iya, nggak apa-apa boleh. ya kan? Iya. Gimana nggak? Dari Tangerang tuh 4 motor. 4 motor. Ntar janjian di beberapa tempat. Apa cuma berempat doang ini? Banyak sih. Oh banyak kan. Janjian di grup mungkin ada. Tuh mungkin kalau untuk janjian makin rame nih ya. Kalau rombongan makin rame, makin ribet. Iya sih benar. Mending lo paling banyak berapa ya? Yang paling oke dan seru lah satu grup itu. Bersepuluh? Terakhir tuh 45 itu ngacak asli. Sorry nih, rutenya Ini orang-orangnya, rombongannya ngacak semua. Oh Nggak bisa iya, diatur. kebanyakan ini, kebanyakan orang, kebanyakan leader. ribet, iya. Buset. Itu rutenya lewat Surabaya apa lewat Katapang? Kalau ke Lombok? Awal berangkat kita lewat ini, utara dulu, Pantura. Pantura. Berarti lewatin itu ya, Alas Purwo gitu-gitu. Aspro ikut lewat sih. Lewat ya. Ya, tapi lo mesti hati-hati juga. Nah, gue mau nyobain baluran. Oh iya baluran. Itu kalau lo masuk angin tuh, lo baluran aja. Iya, ada minyak Enak kayu putih. Itu enak loh. Bisa Rangga, banget. thank you ya cerita lo. Nextnya lo harus hati-hati sama teman-teman lo. Siap. Karena siapa tahu di perjalanan lo ada cerita menarik, lo balik lagi sini cerita. Oke, siap. Iya kan? Tenang. Ntar ditampung cerita-ceritanya. Oh iya benar harus ditabung. Gitu. Pokoknya habis dari Lombok langsung mampir kemari ya. Nah, Oke. lo ngobrol tuh makare, siapa tahu dijaga. masih 2 bulan lagi.
Si 2 bulan lagi. Kita tunggu Kita ya kan. tunggu, tenang aja. Makasih banyak ya Siap, siap. ceritanya. Rangga, thank you. Ya, Kak, thank you ya. Oke, sama-sama. Kita ketemu Om. lagi di cerita kamu berikutnya. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah selalu support Kimata. Terima kasih super thanks-nya. Juga Kak banyak banget super thanks nih. Alhamdulillah Makasih gajian banyak. kita. Alhamdulillah. Ya Allah, kalau rezeki Mantep mah nggak banget. kemana ya kan. Udah diatur mah itu. Yoi. Udah Gila. ngatur. Asik sedap. Jangan lupa aktifin belnya. Yang belum subscribe. Jangan lupa segera. Pokoknya bakalan seru-seru. Dan setiap hari Rabu dan Jumat itu adalah video-video baru ya yang akan kita upload. Ya. Ya, thank you. Kita ketemu lagi ya di cerita kamu. Bye. Bye.